Selamat siang, perkenalkan saya mahasiswi dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Falsafah dan Teori Keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Julita Legi, Escape MKep. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Priscilla Danta Tempo dengan NIM 2414101094 dari kelas A4 semester 1 dari Fakultas Keperawatan dan Prodi Ilmu Keperawatan. Baik, pada saat ini saya akan memaparkan materi tentang teori Rossano-Loxin. Teman-teman, saat ini kita masuk dalam biografi dari Rossano-Loxin. Rossano-Loxin ini dia adalah seorang tokoh penting dalam dunia keperawatan, khususnya dalam konteks integrasi teknologi dalam praktik keperawatan. Nah, teman-teman, Rossano-Loxin ini juga dikenal sebagai seorang profesor dan seorang penulis yang berpengaruh dengan karya-karya yang berfokus pada pengembangan model keperawatan yang menggabungkan aspek teknologi dan humanisme. Pada saat ini kita akan masuk dalam teori Rossano-Loxin, yaitu tentang memajukan teknologi perawat dan keperawatan. Bagaimana perawat dapat mengintegrasikan teknologi tanpa mengorbankan hubungan kemanusiaan dengan pasien. Nah, teori Loxin ini menyarankan bahwa teknologi dalam keperawatan harus digunakan sebagai alat untuk mendukung, tetapi bukan untuk menggantikan hubungan interpersonal antara perawat dan pasien. Perawat harus memiliki kompetensi teknologi untuk mengoperasikan alat medis dengan efektif, namun juga harus tetap terhubung secara emosional dengan pasien, seperti mendengarkan kebutuhan mereka dan memberikan perhatian yang penuh kasih sayang kepada pasien. Nah, perawat harus memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas. Dalam bagian B, yaitu tentang perawat dapat mengembangkan kompetensi teknologi yang dibutuhkan dalam era digital ini atau era sekarang ini. Nah, perawat harus terus-menerus meningkatkan keterampilan teknis mereka dengan mengikuti pelatihan dan pendidikan yang relevan. Ini termasuk kemampuan dalam menggunakan sistem informasi kesehatan elektronik atau EHR seperti telemedical, alat diagnostik canggih, dan perangkat medis lainnya. Nah, pendidikan keperawatan harus memasukkan pelatihan tentang teknologi medis serta cara-cara untuk mengintegrasikan teknologi dengan praktik perawatan yang holistik. Dengan cara ini, perawat harus dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi tanpa kehilangan fokus pada nilai-nilai perawatan yang humanistik. Kita masuk dalam bagian C, yaitu apa dampak dari kemajuan teknologi terhadap kualitas perawatan pasien. Nah, dalam teori Loxin ini ada juga dampak dari kemajuan dalam menggunakan teknologi. Loxin berpendapat bahwa teknologi dapat meningkatkan kualitas perawatan dengan menyediakan alat untuk memantau kondisi pasien secara lebih akurat dan efisien. Misalnya teknologi pemantauan jarak jauh, kemungkinan perawat untuk memantau pasien di luar rumah sakit mengurangi waktu respon dan kemungkinan intervensi yang lebih cepat. Contohnya bisa menggunakan video call dan lain sebagainya. Namun, jika teknologi digunakan secara berlebihan atau tanpa mempertimbangkan hubungan manusiawi, itu dapat menyebabkan perawat kehilangan aspek empati dan perhatian terhadap pasien. Oleh karena itu, perawat harus perlu mengembangkan keseimbangan antara teknologi dan perawatan yang penuh kasih sayang terhadap pasien. Kita masuk pada bagian D, yaitu tantangan yang dihadapi perawat dalam menggunakan teknologi dalam perawatan. Nah, dalam teori Loxin ini ada tantangan yang harus dihadapi oleh perawat dalam menggunakan suatu teknologi. Itu yang pertama, ada adaptasi terhadap teknologi. Perawat harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang berbasis teknologi seperti artificial intelligence. Yang kedua, pengecekan fakta. Perawat harus bisa memastikan bahwa intervensi adalah praktik berbasis bukti dan tidak mempercayai semua informasi yang diberikan oleh situs web online. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan data dan informasi pasien.
perawat harus menjaga dan menjamin data dan informasi terkait status kesehatan pasien dengan aman. Dan yang keempat, mengimbangi kemudahan dan otomatis. Perawat harus tidak berbuai dengan kemudahan dan otomatis. Yang kelima, meningkatkan kompetensi. Perawat harus meningkatkan keterampilan dan kompetensinya sesuai perkembangan. Yang keenam, mengedukasi pasien. Perawat harus bisa mengedukasi pasien. Yang ketujuh, memperhatikan etika keamanan. Perawat harus memperhatikan etika keamanan pada pasien. Yang kedelapan, berkolaborasi antara profesi kesehatan. Perawat harus bisa berkolaborasi antara profesi kesehatan. Kita masuk dalam bagian E, yaitu perawatan yang penuh kasih sayang dalam praktik keperawatan. Teknologi dapat memperkuat perawatan yang penuh kasih sayang dengan memberikan perawat akses yang lebih cepat dan lebih akurat ke data pasien, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam perawatan pasien. Teknologi juga memungkinkan perawat untuk memberikan perhatian lebih kepada pasien dengan memanfaatkan waktu yang lebih efisien, misalnya dalam menggunakan alat pemantauan untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini, sehingga mereka dapat lebih banyak fokus pada aspek psikososial pasien. Kita masuk pada yang terakhir, yaitu kesimpulan. Rosano Loksin telah memberikan kontribusi besar dalam pemahaman tentang bagaimana teknologi dapat diterapkan dalam praktik keperawatan dengan tetap menjaga aspek-aspek kemanusiaan yang sangat penting. Teori Technological Competence as Caring and Nursing mengingatkan kita bahwa perawat harus menjadi kompeten dalam menggunakan teknologi, namun tetap mempertahankan perawatan yang penuh kasih sayang dan perhatian terhadap pasien. Nah, kalian masih bingung mau pilih kampus yang mana? Ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini terdapat 6 fakultas loh. Yang pertama itu ada Fakultas Keperawatan, yang kedua ada Hukum, yang ketiga ada Teknik, yang keempat ada Fisip, yang kelima Pertanian, dan yang terakhir ada Fakultas Sastra. Nah, ayo tentukan pilihanmu mulai dari sekarang. Kami tunggu ya di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Bye-bye!